Ustazah salah ngirim. Baik anak-anak, suara Ustazah bisa terdengar? Bisa, Bisa Ustazah. Ustazah. Dengar, sambil nunggu yang lain karena sekarang sudah jam 9:11, jadi kita akan mulai ya. Oke, Ustazah harap seperti ya peraturan sama dengan yang kemarin bahwa silahkan mengaktifkan videonya tapi mengunmute-kan dulu speakernya ya. Jadi Ustazah pengen lihat muka-mukanya tapi suaranya di-unmute dulu aja ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bihuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur sepatutnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu lagi anak-anak ya, kita bisa bersilaturahmi lagi, kita bisa bertatap muka lagi walaupun memang hanya sebatas melalui virtual. Ibu harapkan, Ustazah harapkan mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi baik ya. Kondisi baik kalian kondisinya? Iya, Ustazah. Alhamdulillah. Ustazah mau tanya, apa kalian masih semangat hari Jumat sama kedua ini? Masih, Ustazah. Semangat ya, harus semangat. Karena bakal ada satu hari lagi besok, terakhir semangat. Tetap jaga kondisi, tetap jangan dulu banyak main keluar-keluar, di rumah dulu aja, stay at home ya. Oke, gimana tadi pagi-pagi sudah kan kemarin ada yang para pendamping dari Ustadz sama Ustazah memberikan tugas kepada kalian ya. Tugasnya yaitu berupa membuat video bagaimana mencuci tangan dengan baik, dan satu lagi apa tugasnya? Nempel. Sekali lagi Ustazah ingatkan kepada kalian yang belum mengumpulkan tugasnya, segera kumpulkan di grup kelompoknya masing-masing. Karena oleh para pendamping, oleh para ustadz-ustadzah yang tadi kalian masuk di kelompok itu akan direkap ya, akan direkap pengumpulan tugasnya. Jadi tadi Ibu ngelihat di beberapa kelompok ada yang memang belum mengumpulkan tugas berupa foto name-tag-nya dan berupa videonya. Ya, nanti setelah selesai kelas Zoom meeting ini, kalian harus mengumpulkan video dan tugasnya, foto dan video yang kemarin ya, harus dikumpulkan hari ini juga. Karena kalau tidak dikumpulkan, nanti sayang kalian nggak akan dapat nilai. Bisa dipahami? Nah, Ustazah. Ya, bisa. Ya, sedikit mengingatkan saja ya. Oke, untuk pembahasan materi kali ini, insya Allah akan ada dua pembahasan ya, akan ada dua materi yang akan disampaikan. Yang pertama tentang kesiswaan dan yang kedua nanti akan tentang kurikulum. Nah, kesiswaan sendiri akan diisi materinya oleh kesiswaan MTS Persis yaitu Ustadz Ihsan. Ya, nanti Ustadz Ihsan akan bergabung dengan kita. Lalu selanjutnya di materi yang kedua akan tentang kekurikuluman
yang akan disampaikan oleh Ustazah Rika sebagai kurikulum MTS Persis 38 pada Larang. Jadi selama nanti ada materi, kalian mohon menyimak dengan baik-baik ya. Siapkan, silahkan dari sekarang catatannya, bukunya, pensilnya, untuk nanti mencatat materi-materi. Karena nanti Ustazah akan menanya ke kalian nih, apa yang sudah kalian dapat dan apa yang sudah kalian bisa pelajari atau bisa ambil dari materi yang akan disampaikan nanti oleh Ustaz Ihsan dan Ustazah Rika. Bisa dipahami? Bisa, Ustazah. Oke, itu kita akan langsung saja ya ke materi yang pertama, yaitu tentang kesiswaan dan akan disampaikan oleh Ustadz Ihsan. Baik, kepada Ustadz Ihsan, mangga silahkan dipersilahkan. Dengarkan baik-baik ya anak-anak ya. Ada suaranya? Ada. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama, yang paling utama, jangan sampai lupa puji serta syukur mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izin Allah lah kita masih bisa berkumpul. Meskipun ini ikhtiarnya virtual, tapi jangan sampai kalian luput dengan Allah gitu. Karena memang Allah lah yang izinkan atas kekuasaan Allah lah kita masih bisa berkumpul di sini. Nah, santriwan santriwati, pada kesempatan kali ini di materi kedua di masa ta'aruf santri madrasah, materi ini ada tentang kesantrian dan kurikulum. Jadi nanti untuk pematerinya ada dua sebenarnya. Pertama, tentang kesantrian, kesiswaan oleh saya sendiri. Setelah itu nanti akan dilanjutkan oleh Ustazah Rika, yaitu tentang kurikulum, persiapan pembelajaran kalian. Nah, apa sih yang perlu kalian ketahui dari kesiswaan ini? Di sini kalian sudah bisa melihat ya. Kalian melihat slide? Ada nggak? Sudah. Ada. Ya. Sudah Ustadz siapa? Ada tulisannya Wakamat Kesiswaan. Wakamat Kesiswaan itu adalah wakil kepala madrasah, bagian dari kesiswaan. Jadi sebenarnya kesiswaan ini atau kesantrian ini adalah salah satu bagian dari kegiatan kepala madrasah, kegiatan sekolah dari bagian-bagian yang memang di dalamnya ada aktivitas dari santri, aktivitas dari siswa. Jadi apa saja sih sebenarnya yang ada dalam kesiswaan ini? Yang pertama, sudah siapkan di sini sebenarnya ada beberapa program dari kesiswaan. Nah, tentunya di sini kita bagi ke dalam beberapa bentuk. Yang pertama ada program kesiswaannya, itu adalah yang pertama bagian kepesantrenan. Kenapa? Karena di sini adalah Madrasah Sanawiyah Persatuan Islam. Dari pesantren Persatuan Islam. Karena bagiannya madrasah, tentu saja kegiatan yang ada di dalamnya ada bersentuhan dengan nilai-nilai kepesantrenan. Meskipun memang pada hakikatnya kalian tidak ngobong, ada yang ngobong, ada yang tidak, dan sebagainya. Tapi programnya ada yang bersentuhan. Ada yang bersentuhan dengan nilai kepesantrenan. Nah, sebelum ke apa sih bagian dari program dari bagian kepesantrenan ini, kita lihat dulu targetnya.
kita lihat dulu tujuannya. Kalian bisa lihat ya di sini ya. Jadi tujuan umumnya dari kegiatan siswa, kegiatan santri dalam hal kepesantrenan ini adalah teraplikasikannya secara optimal konsep madrasah semi pondok pesantren. Kenapa semi pondok pesantren? Jadi meskipun kalian ini sekolah madrasah, tapi di dalamnya ada kegiatan-kegiatan pondok pesantren. Ada apa aja sih? Nanti kita lihat ya. Itu target umumnya. Kalau target khususnya, di sini ada pembenahan secara intens, pemahaman akhlak, perkembangan diri, kekokohan penghayatan akidah Islam. Jadi ini sangat berkaitan dengan apa yang memang disampaikan oleh di pertemuan pertama ya, terkait dengan pengenalan madrasah. Jadi madrasah ini adalah madrasah yang memang semi pondok pesantren. Karena memang di dalamnya ada pembenahan, pemahaman akhlak, perkembangan diri, pembiasaan, kekokohan penghayatan akidah Islam. Itu tujuan-tujuan umum dan tujuan khususnya dari kegiatan kesiswaan bagian kepesantrenan. Begitu. Lalu kegiatannya apa aja sih? Kita lihat ya. Nah, selanjutnya. Jadi kegiatannya itu yang pertama, kalau misalkan ini adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa dilaksanakan offline. Jadi kalaulah misalkan nanti ke depan mudah-mudahan ya kita berdoa bersama-sama mempunyai keinginan bahwa di kemudian hari dan secepatnya pandemi akan berakhir, tentu saja program ini bisa terlaksana dengan maksimal. Yang pertama, jika offline itu ada kegiatan yang namanya mabit. Jadi di sekolah ini itu bukan hanya belajar saja, ada bagian kesiswaan dari kepesantrenannya, yaitu yang pertama mabit. Mabit itu apa sih? Mabit itu adalah malam bimbingan iman dan takwa. Ternyata iman dan takwa itu memang harus senantiasa dibimbing supaya derajatnya konstan terus aja di atas gitu. Keimanan kita dan ketakwaan kita itu meningkat, tidak menurun. Nah, kegiatan-kegiatan ini sebenarnya mabitnya aktivitasnya apa aja? Aktivitasnya bisa kepelatihan dakwah, mentoring praktek ibadah, halakoh, pendalaman ilmu alat. Ilmu alat itu apa sih? Ilmu nahwu syaraf. Nahwu syaraf itu apa sih? Yang berkaitan erat dengan bahasa Arab. Kalau kita ingin memahami Al-Quran, kita harus saja syaratnya kita harus memahami juga ilmu dari bahasa Arab. Jika ingin lebih cepat memahami ilmu bahasa Arab, tentu saja kita harus memahami dulu ilmu nahwu dan syaraf. Tentunya pelajaran ini ada dalam pelajaran kalian nanti ke depan. Ada nahwu dan ada syaraf mata pelajarannya. Dan juga dikuatkan dengan kegiatan mabit juga nanti akan ada yang seperti ini. Gitu, mudah-mudahan lah ya mabit ini bisa dilaksanakan nanti ke depan supaya ya pandeminya hilang. Jadi kegiatan-kegiatan ini tentunya kalian juga tidak sabar untuk dilaksanakan nanti ke depan. Begitu. Biasanya sih mabit ini dilaksanakannya secara rutin. Satu kali dalam sebulan biasanya ya biasanya. Mudah-mudahan ke depan bisa. Nah, selanjutnya ada program kesiswaan di bagian kepesantrenan itu adalah ada yang dinamakan ihtifal usbu'i. Si ihtifal usbu'i sebenarnya sederhananya gini. Ihtifal usbu'i itu kalau di sekolah negeri ada upacara hari Senin. Kalau di madrasah ini ada juga namanya ihtifal usbu'i, tapi dilaksanakannya hari Sabtu gitu. Hari Sabtu diisinya dengan apa sih? Apakah upacara bendera? Tidak, tapi diisi dengan dakwah. Jadi nanti itu sederhananya ada kegiatan ini, ada yang diisi dakwah dari asatid, dari pembina, dan juga dari santri. Jadi nanti oleh kita dirancang siapa yang nanti dakwah dari asatid dan juga dari santrinya. Ini sangat bagus untuk kalian laksanakan ke depan. Kenapa? Karena ini adalah untuk meningkatkan dan menumbuhkan public speaking kalian.
pembiasaan misalkan bahasa asingnya, karena memang di Ihtifal Usbu'i ada dakwahnya yang memakai bahasa Arab. Boleh pakai Inggris? Boleh, ada nanti. Kalau misalkan kalian ingin mengembangkan bahasanya, jadi bukan hanya dakwah pakai Indonesia, pakai bahasa Arab, silahkan. Pakai bahasa Inggris juga, silahkan. Gitu. Nanti ada jadwalnya. Nah, namanya tuh Ihtifal Usbu'i. Jadi ini dalam rangka pembiasaan. Dilaksanakannya kapan? Setiap hari Sabtu dalam satu pekan. Jadi satu pekan satu kali ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini di bidang kepesantrenan nih untuk tadi mengkokohkan akhlak dan menumbuhkan penguatan dalam segi ibadah. Nah, di sini ada yang ketiga adalah pembiasaan sholat duha. Kenapa sih dari kemarin ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya bukan istirahat, tapi sholat duha gitu. Karena sholat duha itu hukumnya apa? Ada yang tahu? Sunnah. Ya, sunnah itu apa sih? Sunnah itu apa? Ada yang tahu nggak? Coba. Kemarin ya udah kalau nggak. Jika dilakukan mendapat pahala. Laksanakan dapat pahala, dapat pahala, tidak dilakukan mendapatkan ditinggalkan rugi. rugi. Jadi kalau dilaksanakan mendapat pahala, kalau tidak dilaksanakan maka rugi. Nah, makanya sholat duha jika tidak dilaksanakan rugi. Makanya di sekolah ini diterapkan pembiasaan sholat duhanya. Begitu. Jadi nanti kalian setiap hari ada pembiasaan sholat duha dilaksanakan di rentang waktu yang kalian misalkan tidak ada aktivitas di sananya karena memang ada istirahat misalkan dari jam 8 atau dari jam 9 sampai jam 10 nanti dialokasikan di kegiatan ini juga ya. Begitu. Ada pembiasaan sholat duha. Jadi kalian sebagai santriwan santriwati Madrasah Sanawiyah Persis Padalarang harus melakukan pembiasaan itu, yaitu sholat duha. Sholat duhanya di mana? Di masjid apa? Di sekolah misalkan. Tentu saja sholat duhanya di masjid. Kalau kalian sedang di sekolah, di masjid area sekolah. Kalau kalian sedang di rumah, di masjid area rumah. Begitu. Nah, selanjutnya di sini juga ada pembiasaan kultum. Kultum teh apa ya? Kuliah 70 menit ya? Oh, kuliah 7 menit ya, sekitaran 10 menit lah ya. Jadi nanti juga ada kesempatan untuk kalian santriwan-santriwati untuk menyampaikan, karena memang akhlak Rasul yang sifatnya tabligh, menyampaikan juga di sini ada difasilitasi oleh kultum. Jadi kalian nanti akan melaksanakan kultum. Teknisnya seperti apa kalau offline? Offline itu kegiatan kultum setelah sholat zuhur. Kalau online seperti apa? Bisa jadi nanti online kalian harus nanti dijadwal santriwan-santriwatinya untuk di video gitu. Jadi kalian memberikan tausiah dengan video nanti di-share di grup begitu. Sekali lagi itu untuk apa? Untuk peningkatan public speaking dan pembiasaan untuk berbicara di depan banyak. Oke, itu program kesiswaan bagian kepesantren. Lalu juga ada program kesiswaan dari bagian Rijalul God, Ummahatul God. Apa sih RGUG itu? Rijalul God itu apa? Kalian juga tentunya sudah tahu. Di sebuah sekolah ada organisasi intrasekolah. Organisasi intrasekolah. Kalau di sekolah lain, organisasi intrasekolahnya itu disebut OSIS. Tahu kan OSIS ya? Yang bisa langsung makan atau dibakar juga bisa OSIS ya? Itu sosis. OSIS itu organisasi intrasekolah. Nah, kalau di Madrasah Sanawiyah Persis Padalarang ini bukan OSIS namanya. Apa? Namanya RGUG. Apa sih RGUG? Jadi regug atuh. RGUG itu Rijalul God dan Ummahatul God. Arti Rijalul God teh apa? Ummahatul God teh apa? Ada yang tahu? Coba. Rijalul God itu laki-laki, Ummatul God itu perempuan. Kalau rijalnya benar laki-laki, ummahnya benar. Kalau godnya apa?
Jadi Rijal God itu adalah Laki masa depan. laki-laki di masa depan. Jadi, kalian bakal jadi laki-laki di masa depan? Apa jadi berubah? Ya, Tentunya kan nggak akan berubah. Kalau kalian laki-laki di masa depan ya pasti. Karena kalian sekarang laki-laki. Tapi ada catatan. Apa yang harus dipersiapkan oleh kita menghadapi kita sebagai laki-laki di masa depan? Bisa jadi bapak, bisa jadi dari sekarang misalkan sanawiyah, lalu di masa depan nanti akan dewasa, lalu nanti akan seperti apa, pemuda dan sebagainya. Nah, artinya Rijal God dan Ummatul God ini adalah sebuah wadah organisasi intrasekolah, organisasi santri intrasekolah untuk mencapai tujuan pembinaan dan pengembangan. Jadi, dalam rangka pembinaan dan pengembangan dari segi siswanya juga memang harus dibentuk lah ya mediumnya, yaitu RG dan UG. OSIS itu tadi. Oke, lanjut ya. Nah, lalu apa sih kegiatan RG UG itu? Bisa dilihat lah ya. Ini salah satu contoh juga. Ini contohnya di tahun kemarin. Ada kegiatan-kegiatan RG UG, nanti ada pengarahan mingguannya, bagaimana sih sebenarnya kita harus berorganisasi itu, ada nanti pengarahannya. Ada juga rapat-rapat dari segi RGUG-nya. Ada nilai-nilai kepemimpinan yang bisa dia bawa, yang bisa diambil di sana nanti. Tentunya ini sangat penting untuk kalian untuk masuk ke dalam RG dan UG. Begitu, supaya nilai-nilai kepemimpinan manajerial kalian diasah nanti di sana. Biasanya juga ada kegiatan-kegiatan seperti upgrading kepramukaan, LDKS. LDKS itu apa? Ada yang tahu LDKS apa? Latihan dasar latihan kepemimpinan. dasar kepemimpinan Latihan. santri. Nah, LDKS itu adalah latihan dasar kepemimpinan santri. Oh, jadi harus ada latihannya? Ada. Jika kalian ingin mengembangkan dan meningkatkan skill kalian, tentunya harus dilatih. Nah, nanti ada juga pelatihan dasar kepemimpinan santrinya. Dan juga di sana nanti ada musyawarahnya ya. Next ya, yang ketiga dari bagian-bagian kesiswaan itu ada yang dinamakan ekstrakurikuler. Apa sih ekstrakurikuler? Jadi kegiatan ini sederhananya lah ya. Kegiatan pendidikan ini tuh dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar. Jadi bukan belajar, kalau itu mah intrakurikuler. Kalau ini mah ekstrakurikuler. Jadi kegiatannya itu dilaksanakan oleh santri di luar jam belajar sebagai perluasan dari kegiatan kurikulum dan dilakukan di bawah bimbingan pembina. Jadi nanti ada apa aja ya ekstrakurikuler di sini di madrasah ini. Nah, mudah-mudahan kalau misalkan nanti pandemi sudah berakhir, musnah, hilang dan tidak akan kembali lagi, jadi kita bisa laksanakan lagi kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ini. Ya, lalu ada apa aja di sini di madrasah Persis ini? Nah, jadi di sini itu ada ekskul wajib. Ekskul wajib itu apa? Ekskul wajib adalah ekskul yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik. Gak boleh enggak ini mah. Jadi harus, kalau misalkan mudah-mudahan ya, kalau mudah-mudahan pandemi ini berakhir dengan cepat, ekskul ini bisa dilaksanakan. Jadi ada ekskul wajib, begitu, pramuka ekskulnya itu. Lalu ada juga ekskul pilihan. Nah, kalau ekskul pilihan mah di sini nanti kalian pilih. Kalian tentu kan sudah melihat keinginan kalian, hobi, bisa meningkatkan meningkatkan skill kalian di sana, ada apa aja. Misalkan nih Elmira mah sukanya science, ya ikut science gitu. Kalau Bayu mah ikutnya misalkan basket, misalkan ya. Ikut basket misalkan. Kalau Gias mah inginnya sufu misalkan, bisa. Nah, di sini ada ekskul pilihan. Pilihannya ada kesenian. Keseniannya apa sih? Di sini juga ada paduan suara. Begitu. Nanti kalian lihat, cek, bisa ya.
kegiatan di madrasahnya ada paduan suara pada bagus-bagus. Yang English Club juga ada. Jadi bagaimana kalian membina, mengasah bahasa Inggrisnya. Ada klubnya, yaitu English Club. Ada juga Science Club yang suka dasar basic meneliti, misalkan Science Club ini. Ada juga basket, futsal, sufu, dan desain grafis. Desain grafis juga ada di sini, nanti ada pelatihan. Bagaimana kalian ingin mendesain lah, desain grafis, membuat desain layar lah, ataupun ini sebagian lain. Oke, next ya. Nah, ini lalu ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya di kesantrian itu ada tata tertib santri. Nah, tata tertibnya ini perlu kalian simak dengan baik, perlu kalian catat dengan baik. Karena ini adalah aturan-aturan yang harus kalian patuhi. Kalau tidak, dia akan diberikan sanksi teguran dari sekolah. Yang pertama adalah kewajiban diri. Jadi tata tertibnya ada kewajiban diri. Kewajiban diri itu kewajiban siapa? Kewajiban diri sendiri. Kalian bisa lihat lah ya, yang pertama harus berpegang teguh kepada akidah Islam. Tentunya tidak boleh berpegang teguh kepada, jadi bukan hanya berakhlak itu bukan hanya di sekolah, mentang-mentang ada guru, wah, ternyata di rumah juga harus. Karena memang senantiasa menonjolkan akhlakul karimah di dalam setiap aspek kehidupan. Kalian ketika di rumah harus berakhlak. Kalian ketika di luar, misalkan membantu orang tua atau ikut orang tua ke pasar, harus juga berakhlak. Nggak boleh tidak berakhlak. Yang ketiga adalah senantiasa bersungguh-sungguh dan disiplin dalam cari ilmu. Nah, ini yang penting. Seringkali karena pembelajaran daring, mindsetnya ada belajar mah di sekolah, di rumah mah bukan belajar. Jadi ketika dihadapkan dengan kesempatan belajar online di rumah, jadi kalian tidak disiplin dan tidak sungguh-sungguh. Maka ini bahaya. Ini masuk ke tata tertib ini. Jadi kalian juga di rumah harus bersungguh-sungguh. Meskipun memang keinginannya sekolahnya di sekolah langsung bertatap muka dengan guru langsung. Tapi ya mudah-mudahan pandemi ini dapat hilang dengan cepat. Tapi sebelum itu kalian juga harus menonjolkan sifat kesungguhan dan kedisiplinan kalian dalam belajar. Oke? Nah, juga ada yang penting ini. Jadi di sekolah ini dalam hal komunikasi juga dijaga. Santri itu harus senantiasa menjaga komunikasi dengan baik, dengan guru. Tapi dengan panggilannya, jadi kalau ke guru laki-laki, manggilnya harus dengan istilah ustadz. Kalau ke guru perempuan, manggilnya dengan istilah ustazah. Ada komunikasi yang harus dijaga gitu, supaya nilainya luhur, nilainya dengan Islam, jadi panggilannya dengan guru juga disebut ustadz dan ustazah. Dimengerti ya? Next. Nah, ada juga kewajiban harian. Tadi ada kewajiban diri, ada juga kewajiban harian. Apa aja sih kewajiban hariannya? Yang pertama, kalian harus serius dan disiplin kegiatan pembelajaran online. Karena memang ke depan masih lain, tapi bukan nanti kalian bisa belajar dengan offline ya. Lalu ada kewajiban hariannya apa? Kalian juga harus berdoa sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, dan juga kegiatan belajar mengajar dimulai. Kadang kalian itu lupa berdoa ya. Jadi ingin mendapatkan nilai maksimal dengan belajar kalian, tapi berdoanya lupa, itu juga kurang. Nah, juga nanti ada kegiatan membaca Al-Quran. Bisa minimal 10 ayat lah ya. Sebelum kegiatan belajar jam pertama dimulai. Kayak tadi tuh sebelum sama juga kalian kan gema Al-Quran dulu ya bersama tim asat dampingnya. Nah, di sini ada juga kewajiban harian, ini menjadi aturan ya, kewajiban dan aturan. Itu kalian harus melaksanakan suatu pembiasaan kalian. Meskipun di rumah, kalian juga harus melaksanakan sholat. Juga jamaah di masjid, di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Next ya, ini ada hak santri. Santri berhak mengikuti pelajaran, santri berhak meminjam buku di perpustakaan, berhak. Kalian silahkan boleh.
Santri berhak memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh madrasah, boleh. Silahkan. Ini hak. Dan juga nextnya larangan. Nah, ini larangan ya. Jadi santri nggak boleh nggak boleh melaksanakan ini. Apa? Yang pertama meninggalkan pelajaran. Nggak boleh. Meskipun dari itu meninggalkan pelajaran, kegiatan-kegiatan madrasah sebelum berakhir. Nah, kalau sudah berakhir pembelajarannya, silahkan kalian beraktivitas kembali. Lalu yang kedua, nah ini kegiatan-kegiatan yang sifatnya offline ya, kegiatan jika memang kalian sekolah bertatap muka, seperti bergerak keluar halaman, madrasah nggak boleh itu. Lalu misalkan bawa motor nggak boleh karena kalian udah umur ya untuk membawa dalam kegiatan itu tidak boleh berkelahi, tidak boleh menjadi pelumpulan anak-anak nakal, itu juga tidak boleh. Itu ke larangan santrinya. Nah, kalau misalkan tadi aturan-aturannya dipatuhi dengan baik, tidak akan ada sanksi. Kalau kalian melanggarnya, berarti ada sanksi. Fungsinya apa sih di sini? Pertama, ada teguran. Kedua, ada penugasan. Ketiga, pemanggilan orang tua. Kalau sudah kalian masih saja melanggar, dikembalikan lagi kepada orang tua. Artinya, jika sampai sudah ada peringatan seperti itu, ini adalah peringatan serius bagi kalian agar kalian tidak boleh melanggar aturan yang sudah tadi ditetapkan. Oke ya, dimengerti? Oke. Next ya. Nah ini nih, kalian kalau misalkan pengen tahu, kalau misalnya di madrasah sanawiyah ini pakai seragamnya kayak gimana? Ini. Jadi ada contoh pakaian santri dan santriwati yang lengkap. Jadi di sini ada, kalau yang RG nih memakai peci, kopiah, lalu memakai seragam yang putih yang reguler ini, terus memakai dasi, dan lengkap dengan atributnya. Kalau perempuan gimana? Perempuan memakai kerudung khuas, lalu memakai seragam yang reguler ini. Pokoknya ya. Saya juga harus begitu. Nah, ada aturannya juga ini. Ini kenapa? Ada yang tahu gambar ini? Contoh atribut yang tidak lengkap. Apanya yang tidak lengkap? Di sini ada ya. Di lengan sebelah kanannya itu tidak ada atributnya. Nah, ini satu saja itu bisa dibilang tidak lengkap. Jadi atributnya harus lengkap. Nah, coba kalau ini. Ini apa ini? Ini contoh rambut yang tidak baik, tidak rapi, dan tidak dianjurkan. Ini tidak boleh. Nanti akan langsung diberikan teguran kalau misalkan kalian ada rambutnya seperti ini. Termasuk mewarnai rambut. Termasuk tidak rapi, rambutnya panjang dan sebagainya, itu tidak boleh. Gitu. Oke. Ini saja mungkin yang dapat disampaikan dari kegiatan kesantrian. Ustazah Rafina mau langsung sekarang pertanyaan atau nanti langsung dari sekarang ke Ustazah Rika aja? Bau ada sesi Satu pertanyaan aja ya dulu ya Ustadz Iya. Ihsan. Jadi supaya nanti biar ke materi selanjutnya tidak bingung anak-anaknya ya. Boleh. Oke, cukup dari Ustadz Ihsan? Cukup. Oke, terima kasih Ustadz Ihsan. Kita akan buka dulu sesi pertanyaan untuk anak-anak terkait dengan tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Ihsan mengenai kurikulum ya. Kurikulum, mohon maaf, kesantrian atau kesiswaan ya. Baik, silakan ada yang mau bertanya, mungkin dibantu oleh Ustadz Dani, ada yang raise hand tidak Ustadz Dani? Atau ada yang menulis di kolom komentar? Saya lihat. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau malu mau bicara, misalkan raise hand dulu aja. Ya, raise hand dulu ya. Kalau tidak ada, ada nih dari Akmal Torik. Ya, boleh silahkan Akmal Torik dinyalakan speakernya ya. Assalamualaikum Bu. Apa kabar?
Apakah beda? Akmal Apakah Tori. beda kurikulum pesantren sama kurikulum yang biasa, yang umum? Oh, ini mah Gimana? maksudnya ke kurikulum Akmal? ya? Ya. Akmal, kalau- apakah beda kurikulum yang agama dengan Pesantren. kurikulum umum gitu? Ya. Akmal, oke. Pertanyaan Akmal bagus. Berarti nanti harus menyimak apa Ya. yang disampaikan nanti Ustazah Rika ya. Ditunggu Akmal. Wah, Ditunggu ya Akmal ya. Nanti mengenai kurikulum insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustazah Rika ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan dari yang lain? Silahkan. Kalau tidak ada, mungkin Ustazah akan bertanya nih. Kalau tidak ada, akan ada yang mau nanya nggak? ayo. Oke, ayo. Kalau tidak ada ditanya lagi. Ya, kalau tidak ada, ditanya lagi seperti biasa. Ditanya lagi ya. Benar ya, nggak ada pertanyaan, ditanya lagi nih. Oke, kalau gitu kita langsung aja Ustaz Risan buka menanya kepada anak-anak ya. Silahkan mungkin dari Ustaz Risan ada yang akan ditanyakan. Coba. Siapa yang siap dulu ditanya, Cung? Ya betul, yang siap aja. Kalau yang tahu aja. Yang siap ditanya siapa? Enggak saya mah. Oh Torik, angkat tangan lagi Torik. Silakan Torik. Akmal Torik siap ya? Insya Allah siap. Oke, siap. Oh, Yang mudah yang ini. susah? Yang Ustaz susah ya? Ada yang bertanya dulu Ustaz Risan di Oh, kolom ada yang chat. bertanya silakan atau Ya, tapi di kolom chat ini di scroll katanya Ustadz syufu itu apa katanya. Nah, syufu itu apa? Syufu kalian kalau ada celana tuh suka ada syufunya ya, yang buat nyimpen uang. Oh, Jadi Ya. syufu itu adalah kegiatan seperti bela diri. Ada yang namanya syufu taisukan. Kayak gimana sih? Kalau kalian penasaran, ikut. Ada teknik dasarnya dari syufu gitu. Begitu sederhananya untuk syufu itu. Syufu itu seni bela diri yang nanti ada di sini gitu di kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di Madrasah Sanawiyah ini. Bisa juga nanti kalian kalau misalkan tertarik bisa bisa mengikuti kegiatan itu kalau misalkan pandemi sudah usai. Begitu, mungkin dapat bisa menjelaskan sedikit banyak. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi tidak? Ada Ustadz, saya Silahkan. Dari siapa? Sebutkan namanya. Salwa Naila. Oke, Salwa. Silahkan. Pak, kerudungnya warna kuning, nggak harus warna putih aja. Oh, iya. Oh, tadi ya. Tadi coba kita lihat share screen lagi. Nah, ini nih. Nah, ada lagi apa? Ada lagi pertanyaan? Ditampung dulu. Slide-nya ada nggak slide-nya? Kelihatan? Kalau di Slide-nya kelihatan kan? saya belum. Udah kelihatan udah. Ya ya. Nah, ini contohnya nih tadi pertanyaan dari Salwa. Kenapa seragamnya kerudungnya ini warna kuning? Ini kuning apa sih? Ini Iya. kuning coklat ya? Sawo, kuning sawo. Kelihatan ya? Nggak tahu coklat agak kekuningan ini. Nah, ini itu adalah seragam reguler ya, Salwa. Nanti juga ada yang kerudungnya putih, ada yang kerudungnya hijau, seragamnya seragam batik, ada lagi itu nanti. Kita menyiapkan contohnya yang reguler saja ya. Nanti bisa dilihat lah. Ada seragam yang reguler, yang ini nih, yang coklat ini, ada juga yang seragam batiknya ada. Begitu, Salwa. Ini Eka Raishen nih. Iya, Eka Resen. Iya, silakan Eka. Eka, ya silakan. Apa bedanya akidah sama fikih? Apa bedanya akidah sama fikih? Beda tentu. Kalau akidah mah yang berkaitan dengan
akidah, aspek perjanjian dari seseorang manusia terhadap janji terhadap Allah. Kalau fikih mah adalah aturan-aturan syariatnya. Kalau akidahnya kalian, akidahnya Islam misalkan, kalian berjanji tentunya berjanji akan senantiasa mengakui bahwa Allah adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mengakui akidahnya. Lalu fikihnya apa? Aturan syariatnya. Ya, ada hukumnya tentang, kalau kalian Islam, ada hukumnya tentang sholat, hukumnya wajib. Sholat duha, hukumnya sunnah. Nah, apa itu? Dibicarakan oleh fikih. Begitu. Kalau akidah, membicarakan tentang perjanjian-perjanjian kalian terhadap Allah. Jadi ada urusannya dengan hati akidah. Begitu. Sederhananya begitu. Ustazah Rafina, mau satu lagi atau mau langsung ke Ustazah Rika? Karena ini waktunya lumayan cukup menyita. Satu lagi aja ya, itu ada yang resen dari Maulpi. Silahkan Maulpi. Maulpi, silahkan. Izin bertanya, kalau menjadi RGUG dites. Oke. Gimana? Katanya kalau mau jadi RGUG dites dulu nggak? Katanya. Nah, kalau mau jadi RGUG dites dulu nggak? Enggak. Tapi dilatih dulu. Jadi kalau mau aktif di RGUG, karena memang sebenarnya semua santri yang aktif di RGUG, di OSIS, dites dulu enggak, malah dilatih dulu. Jadi nanti ada latihan dasar kepemimpinan santri. Bagian memang nanti akan masuk di bagian RGU. Begitu Maulvi ya, bukan dites Maulvi, tapi dilatih. Ya. Siap nanti. Baik itu ya. Terima kasih Ustadz Ihsan atas semua pemaparannya. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa memahami dan bisa bisa memahami isi dari yang tadi sudah Ustadz Ihsan sampaikan. Terima kasih banyak Ustadz Ihsan. Oke, anak-anak, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua. Kalau tadi Ustadz Ihsan materinya tentang kesiswaan atau kesantrian, sekarang kita akan masuk di materi yang kedua, yaitu tentang kurikulum. Nah, Ustazah Rikanya alhamdulillah sudah bergabung, sudah ada. Jadi seperti biasa anak-anak ya, kalian siapkan catatannya, nanti tulis hal-hal yang penting. Kalaupun memang ada yang mau ditanyakan, nanti di akhir sesi kita ada sesi tanya jawab lagi ya, seperti barusan yang sudah Ustazah Ihsan sampaikan seperti itu ya. Baik, untuk lebih memanfaatkan waktu kepada Ustazah Rika, mangga dipersilahkan. Siap-siap ya anak-anak ya, catatannya jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hazana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Apa kabar santriwan santriwati baru MTS Persis Padalarang?
Bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Pada hari ini, pada kesempatan kali ini, Ustazah akan menyampaikan beberapa materi tentang pengenalan kurikulum, khususnya kurikulum yang dipakai oleh MTS Persis Padalarang ini. Kurikulum yang kita pakai itu Kurtilas kurikulum 2013. Mungkin ada bedanya ketika MI atau SD. Struktur kurikulumnya berbeda, mata pelajarannya juga berbeda. Tapi sebelum Ustazah mulai, mungkin Ustazah ingin mengingatkan kembali untuk kalian tetap menyimak semua materi yang Ustazah berikan, mencatat hal-hal yang penting, dan mencatat hal-hal yang ingin ditanyakan. Karena spesial untuk yang bertanya, itu 2 orang petanya dari RG1, dari UG1, itu akan mendapatkan hadiah. Hadiah atas keberanian dari Ustazah nanti bisa diminta ke panitia amat sama. Jadi kalian bisa bertanya ketika kalian menyimak gitu. Persiapan pertanyaan yang baik sesuai dengan materi yang disampaikan. Baik, anak-anakku sekalian, ini tentang K13 di MTS Persis Padalarang. K13 di Indonesia itu dimulai dari tahun 2013. Sedangkan di MTS Persis Padalarang itu K13 mulai diberlakukan itu pada tahun ajaran 2016-2017. Hingga tahun 2021 ini berarti baru 3 angkatan dari MTS Persis ini yang menerima ijazah dengan label Kurtilas atau kurikulum 2013. Mengapa sih harus Kurtilas kita ini ya? Asalnya kan dulu dalam menerima atau memahami pelajaran-pelajaran. Ada juga yang aku bisa. Nah, sebenarnya kenapa sih kita harus memakai Kurtilas yang diberlakukan oleh pemerintah? Yang pertama, dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Kurtilas ini setelah diteliti dan diberlakukan itu karena yang pertama, alasannya memberi perhatian lebih menyeluruh kepada diri seorang peserta didik. Peserta didik itu adalah santri atau siswa. Yang kedua, alasannya Kurtilas itu mengasah kemampuan berpikir, nalar, akar budi. Yang keempatnya, Kurtilas mengasah kemampuan perasaan sehingga membentuk sikap-sikap hidup yang baik. Yang keempatnya, Kurtilas mengasah keterampilan hidup. Nah, kemampuan-kemampuan yang diasah ini diukur dan dinilai oleh asatid dan dilaporkan kepada orang tua dalam bentuk buku raport ya, anak-anak. Nah, sebenarnya apa saja sih mata pelajaran di MTS Persis Padalarang ini? Ini dia. Ketika kalian SD atau MI, mata pelajaran yang kalian pelajari itu ada 10 atau di MI 14. Sekarang ketika kalian masuk ke MTS, mata pelajaran yang kalian pelajari itu total semuanya ada 25 mata pelajaran. Wow, berarti buku sebanyak itu buku yang harus kalian siapkan di rumah ya. Maka total dalam seminggu santri sebanyak 55 jam pelajaran. Lama 1 jam pelajaran ketika tatap muka itu adalah 40 menit. Begitu ya. Tadi ada yang bertanya,
apa sih Pak bedanya fikih sama akidah? Nanti kalian pertanyaan itu sangat bagus sekali. Maka ketika kamu penasaran apa, nanti mungkin belajarnya lebih sungguh-sungguh untuk mengetahui apa perbedaannya. Nah, ini ada fikih, ada usul fikih nanti kalian belajar. Ada usul fikih, ada bulughul maram, ada akidah, nahwu, shorof, hadpil atau hadis pilihan, tahsin, tajwid, ada tahfidz. Nah, total semuanya itu ada 25 mata pelajaran. Selanjutnya, nah, ini adalah asatid dan asatiza yang mengajar. Di MTS total semuanya ada 21 asatid dan 2 orang PU. Nah, ini mungkin karena kita sedang ini asatid, Ibu ingin nge-share ini nih. Pengenalan asatid sebelumnya. Nah, ini kalian yang tadi sudah Ustazah perlihatkan, ada beberapa asatid yang mengajar usul fikih. Nah, ini kalau ingin sambil kenalan, kalian silahkan amati video ini ya. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru. Nah, itu seluruh asatiz dan staf PU di MTS Persis Padalarang. Nah, nanti mungkin kalian bisa lihat nanti secara langsung ketika misalnya pembelajaran tatap muka. Tapi sekarang karena daring, Ibu perkenalkan secara sekilas. Nanti mungkin di-share di grup kelasnya supaya tahu. Ada yang tahu asatid-asatizahnya. Oh, ini ketika ketemu di jalan, biasakan karena kita belum tatap muka pada saat ini ya, ketika ketemu di jalan tetap harus mengucapkan salam ya anak-anak ya. Jangan sampai cuek, biarin aja gurunya juga. Nah, jangan seperti itu, karena guru itu ketemu dengan santri, itu kadang-kadang, atau asatizah ketemu dengan santri, karena mengajar banyak santri, suka lupa satu-satu mukanya. Tapi karena kalau santri ke guru, kan gurunya cuma terbatas itu aja, pasti akan mungkin ingat, begitu. Apalagi kalian mungkin sekarang santri baru. Nanti Ibu akan share ya. Oke, lanjutkan lagi ke materi selanjutnya. Nah, ini ya, ini yang mengajarnya kayak Ustadz Hasan mengajar kelas 9, kelas 8, kelas 7 juga. Nanti kalian akan mendapatkan sharean ini. Nah, ini wali kelas. Ini wali kelasnya. Wali kelas untuk tahun pelajaran 2021-2022. Kelas 7A, wali kelasnya nanti Ustadzah Tanti
Yang kelas 7B, wali kelasnya Ustazah Alia. Dan kelas 7C, wali kelasnya Ustadz Firhan. Nanti kalian akan, tadi kan dari video udah tahu ya, oh ini wali kelas saya. Nah, ini jadwal. Jadwal pelajarannya seperti ini. Untuk daring masih pembelajarannya seperti ini, bentuk jadwalnya. Adapun nanti dalam kegiatannya, dalam kemungkinan kalian akan tetap kalau misalnya masih pandemi seperti ini harus daring, kita mungkin sekali-kali guru mata pelajaran akan mengundang kalian ke sekolah secara bergilir. Nanti jadi di sela-sela daring nanti pasti ada PTM-nya, pertemuan tatap mukanya. Kalian harus ke sekolah, belajar di sekolah begitu. Tidak full daring. Diusahakan nanti ada tatap mukanya. Nah, ini dia. Ini adalah program baru dari MTS Persis Padalarang. Ini program Tahfidz Al-Quran. Program ini berlaku mulai pelaksanaan Tahfidz Al-Quran kurang lebih selama 1 bulan. Dari tanggal 24 Juli sampai 24 Agustus. Kalau kalian karena 24, 25, 26-nya sama, berarti kamu akan baru memulai program Tahfidz Al-Quran ini pada tanggal 27. Begitu ya. Tanggal 27 itu hari apa ya? Selasa ya, tanggal 27. Mulai tanggal 27 kalian akan mulai baru bergabung dengan kakak-kakak kalian. Apa sih program Tahfidz Al-Quran itu? Kamu selama program Tahfidz ini dari tanggal 27 sampai 24 Agustus, itu kamu tidak belajar pelajaran lain. Hanya menghafal Al-Quran tok. Nah, ini ketentuan-ketentuannya katanya. Peserta Tahfidz Al-Quran semua santri kelas 7, kelas 8, kelas 9, MTS Persis. Padalarang wajib mengikuti semuanya, tanpa kecuali, wajib. Yang selanjutnya, peserta Tahfidz Al-Quran dibimbing, dipantau, dan dinilai oleh asatidz pembimbing masing-masing. Jadi nanti kalian akan dibagi kelompok dan diberi pembimbing, dan ada pembimbingnya masing-masing. Jadi bisa saja kalian dengan teman dekat kalian itu berbeda pembimbingnya, begitu. Yang selanjutnya, peserta Tahfidz Al-Quran harus menghafal dan menyetorkan hafalannya kepada asatidz pembimbing. Yang kelimanya, peserta Tahfidz Al-Quran menyetorkan hafalan atau murojaah. Murojaah itu menyetorkan hafalnya sudah bukan hafalan baru, jadi hafalan yang lama, diulang kembali. Itu menyetorkannya ada tenggat waktunya. Kamu bisa menyetorkan hafalan dan murojaah kamu dari jam 7 sampai jam 1. Maksimal jam 1. Jadi jangan lebih dari jam itu. Ke asatidz pembimbing. Selanjutnya, peserta Tahfidz Al-Quran harus menghafal Al-Quran benar-benar hafal. Jadi harus benar-benar hafal, cangkem. Ketujuhnya, peserta Tahfidz Al-Quran menyetorkan kepada asatidz pembimbing dalam bentuk rekaman video. Jadi kamu menyetorkan hafalan atau murojaahnya dalam bentuk rekaman video, jadi direkam dengan menutup mata, tidak sambil melek seperti ini di videonya. Kamu bisa setel sendiri HP-nya di depan kamu, atau bisa kamu divideokan oleh orang tua atau kakak kamu atau saudara kamu. Sambil memejamkan mata, tidak dengan melihat ke kamera, tapi dengan memejamkan mata. Begitu. Yang ke-8, peserta menyetorkan rekaman, hafalan dengan suara yang jelas. Entong misalnya nyetor kena, suaranya tidak terdengar. Tidak jelas. Itu gimana? Apa ini tidak terjelas? Tidak jelas begitu. Harus jelas suaranya. Selanjutnya, peserta Tahfidz Al-Quran menyetorkan kepada asatidz pembimbing rekaman hafalan Quran ayat atau ayat yang baru dengan menutup mata, katanya. Peserta Tahfidz Al-Quran menyetorkan kepada asatidz pembimbing rekaman video murojaah, itu mengulang hafalan yang sudah di-store dengan menutup mata. Jadi kamu
dalam satu hari itu. Yang pertama menyetorkan hafalan baru, yang keduanya mengulang hafalan yang sudah disetorkan. Itu namanya murojaah, begitu ya. Dengan menutup mata ya, divideokan dengan menutup mata. Yang ke-11-nya, batas hafalan itu mulai dari juz 30. Mulai dari juz 30. Nah, apabila kamu tadi saya mah sudah juz 30 masa sudah hafal. Berarti kamu tinggal melanjutkan ke juz 29. Itu dari belakang, bukan dari depan. Jadi semuanya disamakan dari belakang, dari juz belakang. Apabila sudah hafal juz 30, tinggal di murojaah dan melanjutkan ke juz selanjutnya. Jadi kamu tinggal pas juz 29-nya 2 ayat yang baru, terus sambil murojaah surat di juz 30-nya. Gitu. Nah, yang poin ke-12-nya, setiap peserta wajib. Nah, untuk kelas 7 itu peserta tahfidz hanya menyetorkan minimal itu paling sedikit. Ketika kamu mampu, dah saya mah 2 ayat mah terlalu sedikit, saya mah bisa 1 surat. Tidak apa-apa, itu lebih bagus. Minimal 2 ayat untuk kelas 7. Menyetorkan lebih dari 2 ayat lebih bagus lagi. Nah, setelah kamu dalam 1 bulan itu kamu menyetorkan murojaah, nanti peserta tahfidz Al-Quran akan melaksanakan ujiannya ada ujiannya tanggal 24 Agustus. Yang selanjutnya peserta tahfidz Al-Quran akan melaksanakan wisuda, ada wisudanya tanggal 25 Agustus. Nah, di dalam wisuda itu nanti akan diumumkan. Ada diumumkan yang menerima penghargaan. Penghargaan apa saja? Penghargaan penghafal terbanyak, penghafal tercepat, penghafal terfasih, dan penghafal termutkin. Nah, jadi kalian siap-siap. Jadi mempersiapkan diri kalian untuk jadi yang terbaik bersama teman-teman. Silahkan, ini program baru ini mudah-mudahan bisa memotivasi kalian. Nanti pas masuk ke pembelajaran, ada nanti mata pelajaran tahfidz, kamu tinggal melanjutkan dari hafalan yang sudah dari program tahfidz Al-Quran masuk ke pelajaran, melanjutkan ayat yang sudah kalian capai di ini ya 1 bulan. Selanjutnya, nah ini sekarang masuk lagi ke pembelajaran. Apa saja sih yang dinilai dari ketika pembelajaran itu? Yang pada kurikulum K13 itu yang dinilai itu ada 4 macam penilaian untuk setiap santrinya, yang akan dilaporkan kepada orang tua melalui buku laporan pendidikan setiap semester. Di MTS Persis Padalarang, santri menerima 2 buku laporan. Yang pertama buku laporan pesantren, yang kedua buku laporan negeri. Begitu. Nanti kamu mendapatkan 2 buku laporan. Jadi kalau untuk buku laporan pesantren, buku rapor pesantren itu kamu pelajaran yang 25 yang tadi itu semuanya ada di buku rapor pesantren. Nah, sedangkan untuk buku rapor negeri adalah jadi ada mata pelajaran pesantren yang tidak masuk ke buku rapor negeri. Nah, ranking ditentukannya dari rapor pesantren. Nah, ada 4 macam dalam pembelajaran yang dinilai itu. Ada nilai spiritual, nilai sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, tadi nilai spiritual contohnya apa? Seperti kegiatan-kegiatan pembiasaan, membaca Al-Quran, sholat duha. Nah, itu membaca doa sebelum belajar. Nah, nanti apalagi sholat tepat waktu, sholat selalu di masjid tepat waktu. Nah, itu nanti ini akan menjadi menjadi salah satu nilai dari nilai spiritual. Dari mana Ibu nanti orang tua tahu, guru asatidz tahu, nanti sekolah dan orang tua akan bekerja sama. Orang tua nanti, orang tua kalian atau wali kalian akan menerima
buku pantauan pembiasaan. Pembiasaan itu apa saja dari sholat wajib dan sholat sunnahnya, gitu. Nanti itu dikumpulkan 1 bulan sekali ke sekolah. Itu menjadi salah satu bahan penilaian untuk nilai spiritual. Nilai sosial apa? Nilai sosial contohnya itu bagaimana cara santri dan santriwati berkomunikasi di grup, karena kita sekarang belum tatap muka, di grup pun dipantau, karena di dalam grup pun tidak seperti itu saja, ada aturan-aturan cara berkomunikasi. Tidak boleh berkata kasar, tidak boleh membuat misalnya profil WA dengan tidak memakai, kalau UG itu tidak memakai kerudung atau pakaian-pakaian yang terbuka misalnya. Atau RG juga memakai gambar-gambar yang tidak kurang bagus misalnya. Atau cara berkomunikasi di media sosial dengan bahasa-bahasa yang kurang baik misalnya teh. Bahasa-bahasa yang kurang baik lah, tidak sopan, kasar, atau menghina teman, membuli, atau menghina orang tua. Kan anak-anak sekarang itu suka menyebut nama temannya dengan nama orang tua, itu tidak boleh. Itu bisa jadi mengurangi nilai sosialnya. Nah, nilai pengetahuan diambil dari ini nih. Boleh. Nah, ini apa nilai nilai sosial spiritual. Nah, nilai pengetahuan itu diambil dari pemahaman penguasaan pembelajaran yang diberikan oleh asatid. Nilai ini berlaku untuk semua pelajaran. Nilai pengetahuan diperoleh melalui tugas dari sekolah maupun baik secara kelompok atau perorangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester. Nah, jangan sampai ketika daring ini misalnya jadi menyepelekan atau malahan jadi orang tua yang sibuk mengerjakan tugas santri. Aduh, orang tua banyak yang saya mah pusing harus ngerjain tugas anak saya. Nah, jangan seperti itu. Kalian sekarang sudah tingkatnya meningkat di tingkat madrasah sanawiyah. Jadi secara tingkat kedewasaan kamu sudah lebih besar lagi dibanding ketika kamu waktu SD atau MI. Jadi tugas-tugas yang diberikan oleh asatidz dan asatizahnya dikerjakan sendiri. Baik itu bentuknya dalam tugas kelompok ataupun perorangan. Semua tugas tidak boleh ada yang tertinggal. Jangan sampai nanti ada yang tertinggal langsung guru mata pelajaran laporan ke wali kelas itu langsung menghubungi orang tua. Ini bagaimana Ibu atas nama ini gini. Mudah-mudahan di angkatan kalian ini tidak ada yang seperti itu. Semuanya mengumpulkan tugas dengan baik, mengikuti semua kegiatan yang diberikan, yang sudah diprogramkan oleh pesantren ya. Kalau semua nilai baik, pasti nilai rapor juga baik. Kalau nilainya kurang baik, maka nilai rapor juga kurang baik begitu. Nah, nilai keterampilan itu dinilainya kapan sih, Bu? Nah, ketika diskusi, contohnya sekarang ketika Zoom ini ada yang namanya keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya juga dinilai. Makanya Ibu akan memberikan penghargaan untuk nanti pada sesi terakhir ada tanya jawab yang memberikan pertanyaan 2 orang, 1 dari RG, 1 dari UG, akan mendapatkan hadiah. Nanti tinggal diambil di panitia, akan Ibu titipkan ke panitia hadiahnya ya. Nah, ini hasil pekerjaan yang dijilid, hasil penelitian, hasil pekerjaan dikumpulkan kayak contohnya keterampilan bertanya. Ada lagi nanti kalau PJOK misalnya dalam membuat keterampilan harus membuat video sedang olahraga, misalnya itu bentuk keterampilan juga. Gitu ya. Selanjutnya bentuk nilai, angka dari 0 sampai 100. Nanti di rapot kalian itu ada yang nilai dalam bentuk huruf A, B, C, D. Nah, pencapaian huruf menyatakan predikat huruf itu. A itu sangat baik, B itu baik, C itu cukup, D itu kurang. Khusus untuk nilai spiritual dan sosial hanya diberikan dalam bentuk deskripsi. Hanya diberikan dalam bentuk deskripsi. Jadi siswa sudah, deskripsi itu penjelasan saja begitu. Nah, jadi kalian
Nah, bagaimana santri dikatakan baik? Santri dikatakan baik dan berhasil bila nilai spiritual dan nilai sikapnya baik. Nilai pengetahuan dan keterampilan di atas KBM. KBM itu ketuntasan belajar minimal dari masing-masing mata pelajaran. Predikat untuk masing-masing mata pelajaran adalah A, B, C. Jadi sangat baik, baik dan cukup. Jadi kalian jangan sampai kalau D itu jika santri bila tidak berhasil banyak mendapatkan nilai di bawah KBM dan mendapat predikat D, maksimal 3 mata pelajaran di bawah KBM akan dinyatakan tidak naik. Gitu. Jadi kalian berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan nilai di atas KBM. Bila tidak rajin sekolah, tidak mengerjakan tugas-tugas, nilai ulangan tidak tuntas karena malas belajar, menunjukkan sikap kurang baik terhadap sesama, terhadap orang tua, terhadap asatid. Nah, itu bisa mengakibatkan kalian mendapat predikat D. Gitu ya. Nah, ini bagaimana santri yang berhasil? Ini ibu kenapa menilainya secara ini mah dari nilai dulu ya, dari nilai dulu. Tentu saja siswa yang berhasil itu secara ini adalah siswa yang soleh, yang nurut kepada orang tua, itu secara ininya kepesantrenannya. Kalau ini secara tulisannya di rapotnya gitu. Dinyatakan berhasil dengan sangat baik bila nilainya mendekati 100 dan predikatnya A. Santri dikatakan berhasil dengan baik bila nilainya di sekitar, kalau baik dan sangat baik itu A. Kalau sangat baik itu mendekati 100, kalau baik itu antara 81 sampai 90. Nah, maka berjuanglah dengan rajin untuk menjadi santri yang sangat baik atau minimal baik. Jangan puas menjadi santri yang cukup saja. Gitu ya. Nah, ini adalah asatid dan halaman MTS Persis Padalarang. Sedang menanti kedatangan santriwan dan santriwati baru MTS Persis Padalarang tahun ajaran 2021-2022. Jadilah santri terbaik. Itu pesan dari Ustazah. Mudah-mudahan kalian nanti bisa mengikuti semua pembelajaran dengan baik. Dan ingat, setiap pembelajaran di MTS ini semuanya terintegrasi. Walaupun kalian belajar matematika, tapi kenapa ini matematikanya atau ada contoh-contohnya itu berbau masih tentang diintegrasikan dengan pelajaran agama begitu. Semua pelajaran umum itu terintegrasi atau terhubung dengan pelajaran agama. Itu saja mungkin ya. Mungkin materi dari kurikulum yang Ibu sampaikan cukup. Mungkin sekarang akan dibuka sesi tanya jawab saja. Mangga Ustazah Rafina. Ya, atur nuhun kepada Ustazah Rika yang sudah memaparkan tentang kurikulum di MTS Persis 38 Padalarang. Baik Ustazah, tadi ada yang bertanya. Halo, kurang jelas. Halo, Ustazah Rafina. Halo. Halo. Katanya mengenai tentang kurikulum ini, mau dijawab sekarang atau mau menampung? Halo, Ustazah Rafina yang barusan tidak jelas. Ustazah Rika? Halo, Ustazah Rafina yang barusan nggak jelas. Oh iya, Ulangi lagi, Mas. tadi Ustazah Rika ada yang bertanya di awal. Ya, tadi Ustazah Rika ada yang bertanya di awal. Mau Suaranya nggak kedengar, Ustazah. Ya, tadi ada yang bertanya di awal. Ya. Mau ditampung dulu atau mau menerima pertanyaan dulu dari yang lain? Pokoknya Ustazah saya menerima 2 pertanyaan saja. Gitu. Satu Baik. dari UG, satu dari LG. Mohon dicatat namanya, nanti siap. akan ada hadiah atas keberanian bertanyanya. Ya,
Tadi ini ada yang mengacungkan tangan, ada yang raise hand juga. Dari Maulvi, silahkan Maulvi. Mau bertanya apa? Silakan Maufi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berhubung tadi sinyalnya jelek, saya tidak bisa menyimak tentang nilai sikap spiritual. Jadi saya kurang paham, mohon dijelaskan kembali Ustadz. Terima kasih. Oh iya, mangga Maufi. Satu berarti ya. Satu Maufi ya. Ahmad. Maufi Ahmad. RG. Oke. Sekarang silakan Oke. dari B. Dari UG. Dari UG. Ustazah, emang bukan Maufi. Siapa? Tadi mah Barusan bukan siapa yang Maufi. bertanya? Siapa yang barusan bertanya? Muhammad Alfi Saya Abdi. ingin bertanya. Oh, Muhammad Alfi. Maaf. Oh, yang bertanya barusan itu tentang kurikulum teh Muhammad Alfi. Oh. Ya. Alfi. Alfi apa? Alfi Abdi Syukur. Abdi Syukur. Oke. Berarti sekarang tinggal di UG dong. Iya. Tinggal dari UG dong. So, satu orang dari UG. Dari UG. Silakan Elmira ada- itu sudah raise hand. Oh, raise hand. Iya. Silakan Angga Elmira. Elmira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah jika nilai di bawah KKM ketika ulangan ada remedial enggak? Iya. Ya, oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, Ustazah Rika, silakan. Mau langsung dijawab. Ini bertanya soal nilai spiritual dan nilai sosial. Iya. Tunggu ya. Ustaz tidak kedengaran. Maaf. Tunggu ya, bentar ya. Saya sambil menyimak juga bacaannya. Lah, ini dia. Nah, apa sih sikap spiritual dan nilai sikap sosial? Nah, sikap spiritual ini sikap sebagai seorang yang beriman, misalnya sebagai santri itu bagaimana? Misalnya contohnya tadi kalau sikap spiritual dari pembiasaan membaca Quran tiap hari, nanti kalian dalam kegiatan KBM daring maupun tatap muka, nanti sebelum KBM kita membiasakan berdoa dulu, setelah berdoa dibimbing oleh siapa? Daring. Kalau KBM tatap muka nanti dibimbing oleh guru mata pelajaran jam pertama. Kalau untuk daring ini jam pertama dibimbing oleh wali kelas. Nah, jadi ketika membaca Quran dan doa itu biasanya menggunakan aplikasi Google Meet. Jadi langsung bertatap muka seperti ini, kalian dibimbing membaca Quran secara bergilir nanti dengan temannya. Jadi kalian juga, aduh Bu izin atuh, Ustazah izin atuh, Abi tacan tiasa baca Quran, atau saya belum bisa baca Quran, bagaimana? Belajar saja. Jangan malu ketika tidak bisa, berarti harus belajar. Jangan malu untuk belajar. Justru yang malu itu ketika melakukan hal yang negatif. Kalau belajar mah tidak negatif, positif. Jadi nggak usah malu ketika tidak bisa. Nah, selanjutnya apalagi pembiasaan nanti kalau daring ini ada yang selain kalian dinilai secara langsung dari tugas, dari kehadiran kamu di Google Meet dalam pembiasaan Gema Al-Quran atau
Dan kamu juga dipantau, ada pemantau di rumah, yaitu orang tua kamu. Nanti orang tua itu diberi lembar pembiasaan, harus diisi, jujur diisinya harus sama orang tua, tidak boleh oleh santrinya, harus sama orang tuanya. Betul tidak anak saya itu misalnya melaksanakan sholat duha? Anak saya itu sholat tepat waktu untuk sholat wajibnya. Dan melaksanakan sholat sunat yang lainnya. Pantau oleh orang tuanya. Orang tua menceklis, kalau tidak ya berarti orang tua harus bersikap di sana, orang tua juga harus jujur apa adanya. Tidak ya tidak sholat. Ketika bagaimana Bu, ada yang sudah sedang datang bulan, berarti bisa kan sholat tuh. Ya, itu untuk sikap spiritual. Nah, untuk sikap sosialnya itu bagaimana kalian, kalau sekarang kan kita sedang daring, bagaimana kalian berinteraksi di grup, media sosial, terus bagaimana berlaku ketika bertanya ke asatid, memperlakukan teman. Malahan kadang-kadang wali kelas itu selalu berkomunikasi dengan orang tua. Orang tua suka curhat, aduh anak saya mah gini. Nah, itu ketika misalnya SD kamu masih manja, masih belum begitu nurut sama orang tua, sekarang sudah MTS, sudah tahu hadisnya, harus bagaimana ke orang tua itu berlaku, bagaimana ke orang yang lebih tua, bagaimana ke yang lebih kecil, ada ke yang lebih kecil, berarti kamu harus lebih memperhatikan itu. Jadi ilmu bisa jadi pahala ketika dilaksanakan, ketika diaplikasikan, begitu. Ya anak-anak ya. Tapi itu pun dinilai gitu. Gitu. Kamu masanya sekarang dibiasakan dulu supaya jadi kebiasaan. Jadi yang sebelumnya kamu tidak terbiasa misalnya sholat duha, sekarang dipaksa dulu, dinilai dulu. Lama-lama jadi kebiasaan kalau tidak sholat duha itu merasa, saya ini nggak enak, harus sholat duha gitu. Seperti itu mungkin. Ada sholat misalnya melaksanakan saum Senin Kamis, itu dinilai juga, jadi nilai tambahan gitu. Dan ingat ya, Ustazah mengingatkan, kamu memasang profil di WA itu harus profil diri kamu sendiri dengan memakai nama kamu sendiri. Selalu kalau UG menjaga auratnya supaya tetap tertutup misalnya. Jangan sampai ada yang, saya mah Bu, Ustazah di rumah mah nggak pernah pakai kerudung, jadi saya nggak di profilnya saya nggak pakai kerudung, seperti itu. Termasuk nanti bikin juga karena kalian nomornya sudah di-save oleh wali kelas, ada oleh kakak kelas kamu. Kalian harus tahu ya, termasuk cara kamu berkomunikasi di IG, di Facebook. Kalau yang punya Facebook, ada yang namanya cyber army-nya MTS. Itu adalah kakak kelas kamu RG dan UG yang selalu memantau kegiatan kalian di media sosial yang dipimpin langsung oleh kesiswaan. Jadi kalian cara berkomunikasi atau ada yang pokoknya mah harus hati-hati saja. Selalu ada yang memantau dan menilai. Kalian lebih berhati-hati. Nanti ada cybernya. Ya Ustazah Risan ya? Ustaz Risan. Ada cyber army-nya di media sosial. Itu saja ya. Yang kedua, pertanyaan kedua dari Elmira Aisyah Muna. Bagaimana kalau misalnya saya nilainya masih di bawah KBM, ketentuan belajar minimal, atau pas ulangan nilainya masih di bawah KBM? Bagaimana? Adakah remedial? Ada remedial, pastinya ada remedial. Nanti diperbaiki di remedial, jadi sampai mencapai KBM, ketentuan minimal belajar, begitu. Ya. Itu saja. Ustazah Rapina. Ya, terima kasih Ustazah Rika. Ustazah Rika, mungkin ini ada satu pertanyaan lagi yang mungkin memang ini bingung ya, karena memang anak-anak baru masuk ke pesantren ini. Ya. Jadi ini pertanyaannya tadi itu dari Akmal Torik, apakah perbedaan kurikulum pesantren sama yang negeri, Ustazah? Oh, kalau negeri, beda.
negeri itu maksudnya kalau negeri rapot pesantren gitu maksudnya, atau Kurikulumnya. kurikulumnya ya beda jelas. Ya. Dari struktur kurikulumnya beda. Kalau kayak di negeri itu tidak ada nih contohnya ya. Pertama, Ustazah menyorot dari segi struktur kurikulumnya, dari pelajarannya. Di negeri itu tidak ada pelajaran Bulughul Maram, usul fikih, tafsir, nahwu, rob. Di MTS negeri ya, di MTS negeri itu tidak ada, apalagi di SMP itu jelas berbeda. Walaupun kita sama-sama menggunakan kurtilas, tetapi pesantren, kalau yang labelingnya pesantren bisa menambah lagi dengan pelajaran-pelajaran khas kepesantrenan. Nah, kita contohnya pelajaran-pelajaran khas kepesantrenan, contohnya apa? Bulughul Maram, usul fikih, tafsir, ada nahwu, ada sorof, ada hadpil, ada tahsin, ada mustolah hadis, ada tahfidz, ada paroid. Nah, itu pelajaran khas kepesantrenannya gitu. Itu dari struktur. Apalagi dari segi penjadwalan. Nah, di negeri biasanya tidak ada pembiasaan, ada gemal Quran, ada dimasukkan di sini ada sholat duha, mungkin ya. Itu bagaimana kebijakan sekolah dalam menyusun kurikulumnya. Tapi dari struktur saja sudah terlihat antara perbedaan pesantren kita dan di negeri. Kalau di negeri itu IPS negeri saja. Pelajarannya itu ada 14 sampai 15 pelajaran. Kalau di MTS kan 16 sampai 16 pelajaran ya. Kalau di MTS sampai 25 pelajaran. Berarti tambahannya itu adalah pelajaran-pelajaran khas pesantren. Terus dalam segi pembelajarannya, tadi terakhir Ustazah kemukakan bahwa kita walaupun belajar bahasa Indonesia, belajar apalagi biologi, matematika, kita selalu terintegrasi dengan pelajaran agama. Jadi pelajaran-pelajaran umumnya yang terintegrasi dengan pelajaran-pelajaran agama begitu. Itu mungkin bedanya antara pesantren dan negeri. Nah, dan salah satunya juga ini, program baru kita ini. Tidak ada di negeri program seperti ini. Ada juga ya orang tua yang, aduh gimana Ustazah, selama 1 bulan anak saya tidak belajar pelajaran lain selain menghafal Quran. Bagaimana pelajaran pelajaran yang lainnya? Anak saya tertinggal atuh. Insya Allah. Sampaikan ya, termasuk kalian juga harus tahu, insya Allah kalian tidak akan tertinggal dalam pelajaran-pelajaran lainnya. Insya Allah mudah-mudahan dengan kamu belajar tahfidz ini akan membuat otak kamu semakin cerdas, semakin menambah pemahaman kamu terhadap apa yang kamu pelajari, begitu. Ya, itu saja mungkin ya pertanyaan hari itu. Dari pertanyaan dari siapa, Ustazah Rafina? Perbedaan kurikulum pesantren dari Akmal Thorik. Iya, pesantren dan umum dari Akmal Thorik. Ya. Gitu Oke, saja. Baik Ustazah, terima kasih banyak atas pemaparannya, materi tentang kurikulum ini. Jazakallahu khairan kepada Ustazah Rika. Mungkin ada yang akan disampaikan lagi, Ustazah? Ya, kalau untuk terakhir, mungkin tadi mudah-mudahan Ustazah harapkan kalian bisa mengikuti semua proses, semua kegiatan yang ada di MTS Persis ini, baik dari kurikulumnya, kesiswaannya, semuanya, dan mengikuti berusaha melakukan dengan yang terbaik, melakukan yang terbaik. Jadi itu saja mungkin. Mudah-mudahan semua pandemi yang kita lalui sekarang bisa cepat berlalu dan kita bisa bisa belajar seperti normal, bertatap muka begitu. Mungkin dari itu saja, Ustazah Rafina, dari saya. Baik, Saya tutup aja langsung. Baik, terima kasih Ustazah Rika. Ya, terima kasih Ustazah Rika atas pemaparannya tentang
kurikulum ya. Dua materi sudah kita dengarkan sama-sama dengan baik. Mudah-mudahan tadi materi pertama dari Ustaz Rizal tentang kesiswaan dan materi kedua dari Ustazah Rika tentang kurikulum bisa bermanfaat bagi kita tentang kesantriannya dan tentang kurikulumnya. Mungkin untuk akhir sekarang, sebelum kita lift dulu untuk istirahat ya, kita akan foto bersama dulu ya. Seperti biasa kita akan foto bersama dulu sebagai pertemuan hari ini terakhir. Oke, nanti akan ada aba-aba dari Ibu. Kalian seperti biasa berpose ya. Berposenya seperti gini, angkat jempol 1. Oke. Oke, ya. Oke, Ustaz Dani. Siap Ustaz Dani? Halo Ustaz Dani, sudah siap sekarang? Ya, siap, Bu. Oke, aba-abanya Ustaz Dani ya. Siap, ikutin 1, 2, 3. Dah. Udah, silakan. Sekarang langsung pembiasaan sholat duha. Ya. Nanti dihubungi lagi oleh pembimbing masing-masing pada pukul 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.